warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, a'azzakumullah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kita masih diberikan kemudahan ya untuk bisa melanjutkan hidup dan kehidupan ini. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga Allah memberikan ya keteguhan kepada kita agar kita selalu berada di atas iman, ketakwaan, ilmu dan amal soleh hingga akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Hari ini hari Ahad, pekan kedua jemaah sekalian. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan dari salah satu kitab para ulama yang berjudul Al-Mulakhas Al-Fiqhi ya, karya Fadilatul Syekh Shalih ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kita sampai di halaman ke-17 ya jemaah sekalian, dari pembahasan pertama yaitu pada Kitabut Thaharah ya, kitab bahasan tentang bersuci dan hukum-hukumnya ya. Lanjutan dari pembahasan yang lalu berkaitan dengan ahkamut thaharah wal miyah ya, hukum-hukum bersuci dan pembahasan tentang air jemaah sekalian. Kata beliau, fa idza udimal ma aw ajaza an isti'malihi ma'a wujudih fa inna Allah qad ja'ala badalahu at-turab ala sifatin listi'malihi bayyanaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi sunnatih wa sayati tawdihu dzalika insyaallahu fi babih ya. Jadi intinya jemaah sekalian, apabila tidak ada air untuk bisa digunakan jemaah sekalian dalam bersuci, tidak ada air untuk berwudu, maka di sini seseorang yang ingin ya menunaikan sholat misalnya jemaah sekalian, maka dia yaitu menggunakan pengganti daripada air, yaitu tanah. Kalau tidak ada air atau tidak memungkinkan baginya menggunakan air, meskipun air itu ada ya, umpamanya mau berwudu tidak dijumpai air ya, sudah diupayakan nggak ada air sama sekalian, maka cara untuk bersucinya yaitu dengan bertayamum. Atau kemungkinan yang kedua, airnya ada ya, tapi dia nggak memungkinkan karena satu dan lain hal untuk bisa menggunakan air tadi nggak bisa, maka di sini boleh dengan cara tayamum, yaitu dengan menggunakan tanah. Rinciannya akan dijelaskan oleh beliau di pembahasan selanjutnya. Wa hadza min lutfillahi bi'ibadihi wa raf'il haraji anhum. Ya, ini termasuk ya kemudahan ya dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Allah mengangkat ya keberatan atas mereka. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat yang ke-43, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisa
falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana afuwan ghafura. Ya, jadi kalau kalian ya dalam keadaan sakit atau seumpama dalam perjalanan, ya, au jaa ahadum minkum minal ghaid, ya, au lamastumun nisa, ya, kemudian kalian tidak mendapati air sama sekalian, maka bertayamumlah, ya, dengan menggunakan sa'idan thayyiban, ya, menggunakan tanah yang baik, yang bersih, yang suci, ya, lalu usaplah, ya, wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun, ya, lagi Maha Pengampun. Berkata Imam Ibnu Hubairah, wa ajma'u ala anna tahara bil ma tajibu ala kulli man lazimathu shalah ma'a wujudih fa in adamahu fabadalahu. Ya, jadi menurut keterangan salah seorang ulama yaitu Imam Ibnu Hubairah, ya, jadi para ulama sepakat, ya, bahwasanya bersuci itu menggunakan air, ya, terhadap sesuatu yang mesti digunakan, yang melazimkan, ya, untuk bersuci tersebut, ya, untuk sholat dan semisalnya kalau ada. Tapi kalau tidak ada maka dengan gantinya. Gantinya yaitu apa? Tayamum. Insyaallah demikian, ya. Baik. Wa hadza mimma yadullu ala 'azamati hadzal Islam alladhi huwa dinut thahara wan nazaha al-hissiyah wal ma'nawiyah. Wa hadza mimma yadullu ala 'azamati hadzal Islam alladhi huwa dinut thahara wan nazaha al-hissiyah wal ma'nawiyah, ya. Aturan-aturan ini sama sekalian dalam agama kita menunjukkan, ya, akan kemuliaan, ya, agama Islam. Yang mana agama Islam adalah agama toharoh, ya, agama kesucian, ya, agama kebersihan, baik secara hissi, ya, secara zahir maupun secara maknawi, ya, baik tazkiyatun nufus, ya, kita diajarkan membersihkan jiwa kita, maupun secara hissi, secara zahir kita diajarkan, ya, bagaimana membersihkan diri dari hadas, ya, dari najis, bagaimana kita diajarkan, ya, tentang berwudu, bertayamum, menunjukkan kemuliaan dari agama Islam. Kama yadullu dzalika ala 'azamati hadhihi shalah haitsu lam yasihhu dukhul fiha biduni taharatain. Ya, selain itu jamaah sekalian menunjukkan akan agungnya ibadah salat. Ya, di mana ibadah salat itu tidak sah, ya, untuk melakukannya, untuk masuk ke dalamnya kecuali dengan dua toharoh. Nah, yang pertama mensucikan, ya, secara maknawi, ya, diri kita dari segala macam bentuk kesyirikan, ya, wa dzalika bitauhid wa ikhlasul ibadah lillah, ya, kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan ibadah kepada Allah dan mentauhidkannya, serta mensucikan secara zahir. Ya, secara zahir berarti mensucikan, ya, dari hadas dan dari najis. Ya, artinya tidak bisa dilakukan kecuali setelah seseorang itu kondisinya suci, ya, baik dia suci secara batin maupun zahir, baru dia bisa menunaikan ibadah sholat. Nah, di sini yang dibahas, ya, dalam fikih jamaah sekalian dari sisi zahirnya, dari sisi hissinya. Maka sebelum sholat, yaitu seseorang harus dalam keadaan sudah berwudu. Ya, nah, berwudunya dengan apa? Dengan air. Ya, kalau tidak ada air maka dengan bertayamum. Nah, kemudian air itu sendiri sama sekalian, kata beliau, i'lam annal ma idza kana baqiyan ala khilqatihi lam tukhalidhu madatan ukhra fahuwa tahur bil ijma'. Ya, ini menyambung, ya, dari pertemuan yang lalu. Jadi kalau air itu sama sekalian tetap dalam keadaan aslinya, tidak tercampur apapun, ya, baik itu air hujan, ya, air sumur, air yang kita gunakan sehari-hari,
tidak bercampur apa-apa jemaah sekalian, maka menurut kesepakatan para ulama, air tersebut sifatnya tahur. Ya, tahur itu suci lagi mensucikan. Air yang dalam kondisi asalnya tidak mengalami perubahan. Keadaan yang kedua, wa in taghayyara, ya, kalau air itu berubah, ya, salah satu dari sifatnya, ya, rihuhu, baunya. Ini kok beda ya baunya air ini, ya. Au ta'muhu, atau rasanya, au launuhu, atau warnanya. Berubahnya kita yakin ya dengan sesuatu yang najis sama sekalian, maka air itu tidak bisa digunakan. Ya umpamanya air dalam ember atau dalam gayung sama sekalian. Nah, kita tahu ya tercampur sesuatu yang najis. Ya, misalnya tercampur, mohon maaf, air kencing atau apa sama sekalian, najis ya. Ya, maka di sini tidak bisa digunakan. Meskipun itu air, tapi sudah bercampur dengan sesuatu yang najis, merubah salah satu sifat dari air tadi. Maka menurut kesepakatan para ulama tidak bisa digunakan najis. Ini yang kedua ya jemaah sekalian. Yang ketiga, kalau air tersebut berubah, tapi berubahnya bukan dengan sesuatu yang najis. Ya, jadi berubahnya dengan sesuatu yang suci. Ya, misalnya diberikan contoh di sini auraqil asjar, ya, kena daun. Ya, umpamanya kamar mandinya itu jedingannya sama sekalian, ya, tiba-tiba ada sesuatu ya yang jatuh, mungkin daun misalnya. Atau dicontohkan di sini sabun, ya, nggak sengaja sabunnya masuk ke dalam sama sekalian. Atau yang lain ya, daun bidara dan sebagainya dari sesuatu yang suci. Kemudian tidak merubah secara keseluruhan ya dari air tadi, maka air tersebut jamaah sekalian ada rinciannya menurut para ulama. Pendapat yang sahih insyaallah air tersebut tetap suci, suci lagi mensucikan. Jadi kalau tercampur sesuatu ya jamaah sekalian dan tidak merubah keadaan air tadi, kecampurannya sesuatu yang bersih bukan najis, kesimpulannya boleh digunakan. Gitu ya jemaah sekalian. Apapun ya, pokoknya bendanya suci, tidak najis, tercampur air itu. Ya kita kepinginnya nggak kecampur, tapi kecampur. Nah, ini apakah air itu harus dibuang? Tidak, boleh digunakan. Boleh digunakan. Yang mungkin kecampuran tanah atau kecampuran sesuatu, tapi tidak merubah mayoritas dari keadaan air tadi, masih bisa digunakan untuk apa? Berwudu. Ya, bisa digunakan ya untuk menghilangkan hadas maupun menghilangkan apa? Najis. Ya, kecuali kalau merubah ya status air tadi. Ya, umpamanya air minuman teh misalnya, ya teh atau kopi. Ini kan sudah merubah ya keadaannya. Maka tidak bisa digunakan untuk apa? Berwudu. Kan itu bersih, ya, suci sama sekalian. Teh tersebut atau kopi tadi. Tapi sudah merubah zat dari air tadi. Tidak sama sekalian. Maka nggak bisa digunakan untuk apa? Berwudu. Tapi kalau tidak merubah status air tadi, masih bisa digunakan. Kesimpulannya jemaah sekalian, di sini beliau menjelaskan air itu, ya kenapa kok air? Karena air yang digunakan untuk berwudu. Air itu ada dua secara umum. Yang pertama, air yang tahur, sifatnya suci lagi mensucikan, baik yang masih dalam keadaan aslinya nggak berubah atau mengalami perubahan jemaah sekalian, tapi tidak merubah ya status dari air tadi, dirubah atau mengalami perubahan dengan sesuatu yang bersih dan suci. Pembagian yang kedua, najis, ya tidak bisa digunakan baik untuk menghilangkan hadas maupun menghilangkan najis. Saya ulangi, baik mengangkat hadas maupun menghilangkan najis, yaitu kalau tercampur dengan sesuatu yang najis. Wallahu a'lam. Nah, sekarang ada masalah, umpama kita jalan ya, jalan di jalan, lalu kita kecipratan sesuatu, bagaimana Mas sekalian? Ya kita hukumi zahirnya ya, zahirnya bersih, suci, ya. Meskipun itu mungkin apa?
Kita nggak tahu ya keadaan air tadi, tapi kita anggap apa? Bersih. Kecuali kalau kita yakin ya, yakin kena sesuatu yang najis baru apa? Najis. Demikian pula menghukumi air ya. Kalau air tersebut hukumnya kita lihat ya, asalnya, keadaannya tidak berubah dari air tadi, maka bisa digunakan untuk apa? Bersuci. Kecuali kalau kita yakin ya kecampuran najis, ya udah nggak bisa digunakan, dibuang air tadi. Mudah-mudahan bisa difahami ya pembahasan yang pertama ini sama sekalian. Kesimpulannya, kita boleh ya menggunakan air apapun ya, yang penting keadaannya air sama sekalian, baik air sumur, air PDAM ya, baik di masjid maupun di rumah, boleh digunakan untuk apa? Mandi, berwudu, mengangkat hadas, membersihkan dari najis. Bisa difahami insyaallah ya. Demikian. Baik, pembahasan yang kedua jemaah sekalian tentang ahkam al-aniyah wa thiyabil kufar. Hukum-hukum bejana dan pakaian orang-orang kafir. Ya, ini pasal yang kedua ya, hukum-hukum bejana dan pakaian orang-orang kafir. Ya, kenapa kok dibahas bejana jemaah sekalian? Sebab bejana itu disimpan padanya air. Ya, airnya sudah dibahas, jenisnya, keadaannya. Nah, sekarang wadahnya, tempatnya. Nah, tempatnya itu bagaimana jemaah sekalian? Ini dibahas para ulama fikih. Jadi aniyah jamak dari ya al-ina ya. Jadi al-aniyah wadah-wadah yang di situ disimpan padanya air jemaah sekalian, baik itu terbuat dari hadid ya, dari besi, atau dari khasyab ya, dari kayu ya, atau yang lainnya jemaah sekalian, ini dibahas ya oleh para ulama. Ya, kalau zaman sekarang ya seperti ya dari plastik ya, dari ember, gayung ya, atau kalau di jedingan itu ya dari batu bata, di porselen. Nah, itu kan wadahnya jemaah sekalian. Atau kita ambil baskom misalnya atau apa, ini wadahnya itu aniyah namanya. Nah, asalnya tentang hal ini jemaah sekalian yaitu ibahah, boleh. Hukum asalnya boleh. Fayubahu isti'malu wattikhadhu ya kullu ina'in tahir, maka dibolehkan ya menggunakan bejana apa saja, wadah-wadah apa saja dari setiap wadah yang suci. Dikecualikan jemaah sekalian yaitu dua perkara. Yang pertama, wadah yang terbuat dari emas dan perak. Wadah yang terbuat dari emas dan perak, maka di sini tidak digunakan. Ya, dijelaskan oleh beliau, wal ina'ul ladzi fihi dhahab au fiddah tala'an au tamwihan au ghairi dzalik min anwa'in ya, ju'ila adz-dzahabu wal fiddatu fil ina' ma 'ada ad-dabba al-yasira min al-fiddah tuj'al fil ina' lil haja ila islahiha. Ya, jadi bejana atau tempat yang terbuat dari emas atau perak jemaah sekalian, maka di sini tidak boleh digunakan. Ya, baik untuk berwudu maupun untuk makan dan minum. Ya, bejana yang terbuat dari emas dan perak. Ya, insya Allah nggak ada yang terbuat dari emas dan perak. Tapi seumpama ada orang yang hartanya lebih ya dan sebagainya, lalu dia menggunakan wadah-wadah tersebut, nggak boleh. Ya, nggak boleh yang terbuat dari emas atau perak. Ya, baik itu sifatnya tolaan ya, tolaan itu dilapisi. Ya, dilapisi dengan emas atau perak. Ya, atau tamwihan ya, disepuh dengan emas dan perak. Ya, maka di sini tidak boleh. Kecuali satu hal jemaah sekalian, kata beliau, yaitu ad-dabbah al-yasirah, tambalan. Ya, tambalan kecil dari perak. Ya, mungkin kalau bahasa kita itu kayak di patri ya. Tahu ya patri ya. Dulu kan zaman dulu ada patri itu yang umpama ada panci atau apa yang lobang sedikit, itu di patri ya. Nah, itu seumpama di patri pakai perak boleh jemaah sekalian. Ini pengecualian. Misalnya pancinya terbuat dari besi atau seng atau yang lain ya. Kemudian ada lobang
Daripada dibuang, ya sayang masih bisa diperbaiki, lalu ditambal ya dengan perak tambalan kecil boleh. Nah, ini secara hukum seperti itu sama sekalian. Ya mungkin kita berpikir ya kenapa nggak langsung beli dan yang lain. Ya kita nggak tahu ya, di masa dulu itu sepertinya nggak seperti sekarang. Mas. Kita sekarang kan dengan mudah ya membeli barang pecah belah, mengganti dan sebagainya ya. Zaman dulu itu sepertinya tidak semudah sekarang. Ya, jadi apa-apa itu ya dipelihara. Sekarang kan begitu mudah ya, kita beli sendok, garpu, ini ya, Masya Allah. Nah, jadi apalagi di masa kecil kita dulu ya, orang-orang tua kita dulu apa-apa itu nggak langsung diganti ya. Kalau bisa diperbaiki. Ya, saya masih menangi ya, masih kecil itu melihat ya ada patri yang lewat di jalan itu nawari. Lalu mungkin ada bejana atau apa, panci atau apa yang lobang itu di patri. Ya pasti kober ya istilahnya digitukan, nggak langsung beli ya. Karena ya mungkin kemampuan dan juga adanya seperti itu ya. Kesimpulannya jemaah sekalian, kalau tambalan kecil dari perak boleh. Lalu apa dalilnya? Disebutkan dalil haramnya menggunakan wadah ya dari emas atau perak, yaitu sabda Nabi SAW, la tashrabu fi aniyati dzahabi wal fiddah. Janganlah kalian minum pada bejana-bejana yang terbuat dari emas atau perak. Janganlah kalian minum menggunakan bejana-bejana dari emas dan perak. Ya, misalnya ini ya, botol ini plastik ya, pastinya bukan emas dan perak. Ya, atau kita pakai gelas ya, berarti pecah belah. Ya, itu semua boleh. Nah, yang nggak boleh itu kalau dari emas atau perak. Kenapa kok tidak boleh? Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, emas dan perak ya sesuatu yang berharga. Ya, jadi eman ya kalau dibuat sesuatu yang sifatnya bejana. Dan juga dikhawatirkan bisa menimbulkan rasa kesombongan, ya, rasa ketamakan teman sekalian, dan juga sepertinya bisa meniru ya perbuatan orang-orang yang kafir. Ya, maka di sini tidak boleh menggunakan ya daripada bejana emas atau perak. Wala ta'kulu fi sihafihima ya, dan janganlah kalian memakan ya dari nampan-nampan keduanya. Ya, artinya piring atau nampan ya dari emas atau perak tidak digunakan. Sebab itu semua untuk mereka di dunia, untuk orang-orang kafir di dunia, walana fil akhirah, dan untuk kami kelak di akhirat. Artinya orang-orang yang beriman insya Allah ya mendapatkan kemudahan, mendapatkan bejana-bejana ya emas atau perak tersebut di surga, namun di dunia tidak digunakan. Nah, demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzi yashrabu fi aniyatil fiddati innama yujarjiru fi batnihi naru jahannam. Ya, orang yang meminum ya pada bejana-bejana perak, maka hanya saja bergolak dalam perutnya itu api neraka jahanam. Ini juga hadisnya Bukhari Muslim ya, muttafaqun alaihi. Jadi kesimpulannya tidak boleh menggunakan ya baik dari bejana emas atau perak, baik itu kholis itu semuanya terbuat dari emas atau perak, piring atau gelas tadi, atau mujazzaan ya, mujazzaan itu sebagiannya ya, sebagian dari besi, sebagian dari emas, ini tetap nggak boleh, atau kesemuanya ya. Nah, tadi dikecualikan ya tambalan kecil. Ini ada riwayat ya bahwasanya anna qadaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam, saya ulangi, anna qadhan nabi sallallahu alaihi wasallam inkasaro ya, bahwasanya qadah ya jadi gelas ya atau cangkir Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah inkasaro ya. Inkasaro itu apa istilahnya ya, kayak retak gitu, retak atau pecah coba sekalian, pecah bagiannya, maka dijadikan ya pada bagian yang lobang ya atau retak atau pecah tadi, yaitu silsilah min fiddah ya, jadi semacam dari perak sama sekali untuk menambalnya, untuk menguatkannya. Rawahul Bukhari. Baik. Nah, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, in aqada al-ijma'u ala tahrimil akli wasyurbi fiha wa jami'i anwa'il istimal fi ma'nal akli wasyurbi bil ijma'. Ya, jadi para ulama sepakat ya diharamkannya makan dan minum ya dari bejana tersebut jamaah sekalian, dan juga
jami'i anwa'il istimal ya, menggunakan yang lainnya ya, ya termasuk juga untuk berwudu ya jamaah sekalian, dari tempat yang terbuat dari perak atau emas. Nah, baik. Nah, ini larangannya jamaah sekalian mencakup ya laki-laki maupun wanita. Menggunakan wadah tersebut mencakup laki maupun wanita, tidak boleh menggunakan bejana terbuat dari emas atau perak. Ya, namun dikecualikan ya bagi wanita untuk berhias diri dengan emas boleh. Nah, kalau laki-laki tidak boleh. Ya, artinya wanita jamaah sekalian, wanita muslimah boleh menggunakan emas, gitu ya. Mungkin sebagai apa? Anting-antingnya atau apa? Ini apa namanya? Gelang dan sebagainya. Tapi kalau laki-laki tidak boleh. Ya, kalau laki-laki tidak boleh ya menggunakan emas. Ya, kalau menggunakan yang selain emas, ya perak boleh sama sekalian atau yang lain. Yang umpama kita pakai cincin, ya maka cincinnya jangan dari emas ya, tapi dari yang lain ya, perak atau yang lain. Kalau menyimpannya boleh, ya menyimpan boleh, tapi menggunakannya tidak. Perempuan menggunakan. Ya, sama dengan sutra ya. Kalau sutra laki-laki ya tidak menggunakan, perempuan boleh menggunakan. Ya. Jadi memegangnya sutra tersebut boleh, ya menjualnya boleh. Ya, tapi memakainya untuk laki-laki tidak ya, yang menggunakan perempuan. Nah, wa inna ma ubihat tahallilin nisa lihajatihinna ila tazayyun lizauj. Ya, kenapa kok wanita boleh? Jamaah sekalian, ya karena kebutuhannya demi berhias ya diri di hadapan suaminya. Ini kalau ada kemudahan ya, kalau ada kemudahan maka hal itu bisa dilakukan, yaitu berhias dengan menggunakan apa? Emas. Nah, baik, lalu di antara pembahasan yang disampaikan juga oleh beliau jemaah sekalian, wa tubahu aniyatul kuffar allati yasta'milunaha ma lam tu'lam najasatuha fa in ulimat najasatuha fa innaha tughsal wa tusta'mal ba'da dzalik. Nah, sekarang masalahnya bukan wadah emas dan perak, ini masalah tentang wadah-wadahnya orang-orang kafir. Ya, wadah-wadahnya orang-orang di luar Islam bagaimana jemaah sekalian? Ya, dijelaskan di sini boleh kita menggunakan wadah-wadah tersebut selama kita tidak mengetahui kenajisannya. Umpama kita tahu kenajisannya jemaah sekalian, maka dicuci terlebih dahulu, lalu boleh digunakan. Ya. Jadi kalau wadah-wadah tersebut ya jemaah sekalian tidak diketahui kenajisannya, maka dianggap apa? Suci. Kalau kita tahu najis jemaah sekalian wadah tersebut, dicuci terlebih dahulu. Ya kita nggak pakai jemaah sekalian. Umpama terpaksa ya kita menggunakan jemaah sekalian, atau kita disuguhi atau dipinjami misalnya wadah, yang minjami orang yang non muslim, orang kafir jemaah sekalian, maka kalau zahirnya suci boleh digunakan. Paham jemaah sekalian? Kalau zahirnya terlihat najis, dicuci terlebih dahulu baru dipergunakan. Nah, baik. Kemudian diantara yang disampaikan juga oleh beliau jemaah sekalian, yaitu tentang juludul maitah yuhramu istimaluha illa idza dubighat. Ya, jadi tentang kulit hewan, kulit bangkai jemaah sekalian. Ya, jadi kulit bangkai itu bagaimana? Dijelaskan bahwasanya kulit-kulit bangkai ya dari hewan itu jemaah sekalian, maka di sini diharamkan menggunakannya kecuali kalau sudah disamak. Ya, kecuali kalau sudah apa? Kalau sudah dubighat ya sudah disamak, ya sudah dibersihkan. Ya, jadi pengertian disamak itu naz'u fudulil jildi. Ya, jadi menghilangkan ya kotoran pada kulit hewan tersebut, baik yang berbentuk cair ya atau basah, di mana kulit itu akan rusak bila keduanya masih ada. Ya, jadi intinya kalau sudah disamak, maka di sini para ulama jamaah sekalian berbeda pendapat ya. Bagaimana hukumnya menggunakannya, dan yang benar adalah diperbolehkan. Nah, baik. Kemudian termasuk juga jemaah sekalian yaitu pakaian-pakaian orang-orang kafir
Ya. Wa thiyabu, saya ulangi, wa tubahu thiyabil kuffar idza lam tu'mal najasatuha. Ya, jadi pakaian-pakaian orang yang di luar Islam jemaah sekalian itu juga diperbolehkan selama tidak diketahui najisnya. Ya, karena pada asalnya sesuatu itu toharoh. Ya, maka tidak bisa hilang ya semata-mata dengan keraguan. Ya, termasuk juga apa yang mereka tenun, ya, apa yang mereka ganti ya daripada warnanya jemaah sekalian dari pakaian tersebut, maka ini diperbolehkan selama tidak diketahui najisnya. Nah, wallahu taala a'lam. Baik, kita masuk kepada pembahasan berikutnya, yaitu fima yuhramu 'alal muhdithi muzawalatuhu minal a'mal. Ya. Perbuatan-perbuatan yang diharamkan atas orang yang sedang berhadas. Ya, orang yang sedang berhadas apa saja yang tidak boleh untuk dilakukan jemaah sekalian? Kata beliau, hunaka ba'dun minal a'mali allati yuhramu 'alal muslimi idza lam yakun 'ala taharatin an yuzawilaha li syarafiha wa makanatiha. Ya, jadi ada beberapa perbuatan ya yang diharamkan atas seorang muslim yang tidak dalam keadaan suci jemaah sekalian. Ya. Untuk melakukannya ya tidak diperbolehkan. Apa di antaranya? Orang yang berhadas ya tidak boleh melakukannya, ya baik hadas akbar ya maupun hadas asghar. Ya di antaranya jemaah sekalian yang pertama masul mushaf asy-syarif ya menyentuh Al-Qur'an. Menyentuh mushaf. Ya, jadi menyentuh mushaf ini dihindari kalau seseorang masih dalam keadaan apa? Berhadas. Kalau dia megang langsung ya tanpa ada pembatas, maka ini dilarang. Ya, sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yamassuhu illal mutahharun ya. Jadi tidak ada yang menyentuh Al-Qur'an itu kecuali mereka yang disucikan. Ya, tidak ada yang menyentuh Al-Qur'an kecuali mereka yang al-mutahharun disucikan. Ya, maksudnya al-mutatahhirun ya, mereka yang suci jemaah sekalian baik dari hadas ya, baik itu dalam keadaan junub maupun yang lainnya. Ya. Alal qaul bi annal murad bihim al mutahharuna binal bashar. Ya. Jadi di sini ada yang menafsirkan ya mutahharun di sini manusia yang disucikan ataupun kalau dimaknai para malaikat ya. Wa hatta law fussirat al aya bi annal murada bihim al malaika fa inna dzalika yatanawalul bashar ya. Jadi kalau para malaikat yang disucikan, maka termasuk juga di sini manusia ya. Jadi kalau dalam keadaan tidak suci ya, dalam keadaan berhadas sama sekalian, jangan memegang apa? Mushaf ya. Juga disebutkan ya dari keterangan ya, riwayat bahwasanya la yamassul mushafa illa thahir. Tidak menyentuh mushaf itu kecuali orang yang suci. Nah. Baik. Nah, kemudian ada keterangan lanjutan ya di sini jemaah sekalian. Wala ba'sa an yahmila ghairal mutatahhir al-mushaf fi ghilafin au kisin min ghairi an yamassahu. Ya, jadi seumpama orang yang tidak dalam keadaan suci jemaah sekalian, ya, dia membawa mushaf, ya, tapi tidak langsung menyentuhnya, ya, mungkin dalam ada plastiknya atau ada tempat tersendiri, dia tidak langsung menyentuhnya, maka di sini masih diperbolehkan. Ya, wa kadzalika la ba'sa an yanzura fihi wa yatasaffahahu min ghairi masin ya. Demikian pula memandang mushaf sama sekalian ya atau membukanya tapi tidak langsung menyentuhnya masih diperbolehkan. Nah, ini yang pertama ya jemaah sekalian. Jadi usahakan ketika menyentuh mushaf langsung ya, mushaf itu yang langsung ya ayatnya dari Fatihah ya sampai An-Nas ya, Al-Qur'an ya lengkap mushaf, maka di sini tidak disentuh kecuali dalam kondisi sudah suci. Yang kedua jemaah sekalian, wa yuhramu 'alal muhdithi as-shalah fardhan au naflan ya, diharamkan bagi orang yang berhadas yaitu untuk salat
ya, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, ya, sampai dia dalam kondisi apa? Suci. Ya, wa hadza bi ijma'i ahli ilmi, ya, wa idza istata'at taharah biqaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah. Ya, jadi berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya wahai orang yang beriman, apabila kalian hendak salat maka basuhlah ya wajah-wajah kalian ya sampai akhir ayat. Juga sabda Nabi ya sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salatan bighairi tuhur. Ya, jadi Allah tidak menerima salat seseorang sama sekalian tanpa dalam keadaan bersuci. Nah, fala yajuzu lahu an yusalliya min ghairi taharatin ma'al qudrati 'alaiha wa la tasihhu salatahu sawa'un kana jahilan aw 'aliman nasiyan aw 'amidan, lakin al-'alim al-'amid idza shalla min ghairi taharah ya'tham wa yu'azzar wa in kana jahilan aw nasiyan fa innahu la ya'tham lakin la tasihhu salatahu. Ya, jadi orang yang dalam keadaan belum bersuci sama sekali tidak boleh sholat, ya, tidak sah sholatnya, ya, baik dia dalam kondisi mengetahui, ya, maupun dalam kondisi jahil, ya, maupun dalam kondisi lupa atau sengaja sama sekalian, maka di sini tidak sah ya sholatnya tanpa bersuci. Nah, tsalitsan yang ketiga, yuhramu 'alal muhdithi at-tawaf. Ya, jadi diharamkan bagi orang yang berhadas sama sekalian untuk tawaf. Ya, tawaf ya mengelilingi Baitullah ya ketika umroh atau haji, ya ketika mengelilingi Ka'bah, ya, maka di sini seseorang hendaknya dalam kondisi suci. Ya, disebutkan ya hadisnya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tawafu bil baiti shalah. Ya, jadi tawaf ya mengelilingi Ka'bah itu ibaratnya sholat. Hanya saja dalam tawaf itu Allah memperbolehkan berbicara. Ya, beda sama sholat ya. Sholat tidak boleh bicara, tapi kalau tawaf masih boleh apa? Bicara. Ya, kita ingat kan hukum-hukum tawaf, yaitu kita mengawali ya dari Ka'bah di depan Hajarul Aswad, kemudian mengitari ya Ka'bah dari sisi kirinya, kemudian sampai putaran pertama, kedua, sampai yang ke-7. Nah, waqad tawaddoa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lit-tawaf. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri memulai ya dengan berwudu sebelum tawaf. Ya, sahabat sekalian. Ya, artinya di sini tawaf memang menurut ya sebagian ulama itu disyaratkan untuk apa? Dalam keadaan sudah toharoh, ya sudah berwudu. Nah, demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mana al-haid minat tawaf, ya beliau melarang ya wanita yang sedang datang bulan untuk tawaf ya sampai suci keadaannya. Nah, ya kullu dzalika mimma yadullu ala tahrimit tawaf alal muhdits hatta yatatahhar. Ya, jadi ini menunjukkan ya diharamkannya tawaf ya atas orang yang berhadas sampai dia suci. Nah, baik. Ya. Nah, kemudian jemaah sekalian, al-asya allati tuhramu 'alal muhdithi hadatsan akbar khosatan. Ya. Beberapa perkara yang diharamkan ya atas orang yang hadas akbar secara khusus ya, hadas besar. Ya, hadas besar ya secara khusus ya, umpamanya dia dalam keadaan junub jemaah sekalian. Apa yang diharamkan ya, atau dia dalam keadaan haid, apa yang diharamkan secara khusus? Di antaranya yuhramu 'alal muhdithi hadatsan akbar qiraatul Qur'an. Ya, jadi diharamkan atas orang yang hadas besar yaitu membaca Al-Qur'an. Ya, berdasarkan hadis Ali radhiyallahu anhu, la yuhjibuhu yakni an-nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil Qur'ani syai'un laisal jinabah. Ya, rawahu Tirmidzi wa ghairuhu wa lafdzu Tirmidzi yuqri'unal Qur'an ma lam yakun junuban. Ya, jadi tidak ada yang menghalangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Al-Qur'an ya kecuali janabah. Ya, artinya sampai beliau mandi ya. Mandi apa? Mandi janabah. Ya, kalau kondisinya junub tidak membaca Al-Qur'an. Nah,
Fahadha yadullu ala tahrimi qiraatil Qur'an 'alal junub wa bima'nahu al-haid wan nufasa. Ya, jadi di sini menunjukkan ya diharamkannya membaca Quran ya dalam kondisi junub ya, termasuk juga wanita yang sedang datang bulan maupun wanita yang sedang nifas. Nah, ya para ulama ya sebagian mereka cuma sekalian seperti Syekhul Islam ya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala memberikan rukhsah lil haid antaqra'al Qur'an idza khasyat nisyanu. Ya, jadi ada keringanan kalau wanita tersebut datang bulan boleh ya seumpama membaca Al-Qur'annya itu karena khawatir lupa. Ya, karena kan beda dengan junub ya. Kalau junub itu ya mandi selesai sama sekali. Tapi kalau haid ya bisa berhari-hari. Ya, 7 hari bisa lebih sama sekali. Maka seorang wanita yang khawatir ya akan hilang ya hafalannya, maka masih boleh ya membaca Al-Qur'an dan tanpa memegang mushaf. Ya, misalnya murajaah hafalannya kalau memang diperlukan, takut hilang hafalannya boleh. Nah, baik. Ya, kemudian wala ba'sa an yatakallamal muhdits bima wafaqal Qur'an in lam yaqsudil Qur'an bal ala wajhi dzikr. Ya, misal bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin li hadithi Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yadhkurullaha ala kulli ahyani. Ya. Bagi orang yang berhadas sama sekalian masih boleh mengucapkan sesuatu yang di situ ya ucapannya bersesuaian dengan Quran ya, misalnya mengucap bismillahirrahmanirrahim atau mengucap alhamdulillahirabbil alamin ya, dan semisalnya berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha ya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berzikir ya kepada Allah dalam segala keadaannya. Nah, kemudian yang kedua ya, yuhramu 'alal muhditsi hadatsan akbar min jinabah au haidin au nifasin al-lubthu fil masjid bi ghairi wudu ya. Diharamkan bagi orang yang hadas besar ya, umpama dalam keadaan junub, dalam keadaan haid, dalam keadaan nifas ya, selain membaca Al-Qur'an yaitu apa sama sekalian berdiam diri di masjid ya, berdiam diri di masjid bi ghairi wudu ya, tanpa berwudu. Ini ayatnya yaitu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu. Ya, jadi maksud ayat di atas la tadkhulul masjid ya, jadi jangan kalian ya memasuki masjid untuk tinggal padanya. Ya, itu bagi orang-orang yang sedang dalam keadaan junub. Nah, baik, termasuk juga di sini wanita yang haid ya atau nifas. Nah, fa idza tawaddaa man 'alaihi hadatsun akbar jazalahu al-lubthu fil masjid. Ya, jadi kalau umpama orang yang mengalami hadas akbar sama sekali, hadas besar ya, kemudian dia belum mandi ya, tapi sudah berwudu, maka di sini boleh ya untuk berdiam diri di masjid ya, karena ada sebuah keperluan misalnya. Ya, disebutkan riwayat Atha rahimahullah, ra'aitu rijalan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yajlisuna fil masjid wa hum mujnibun idza tawaddau wudu as-shalah. Ya, aku melihat ya beberapa sahabat Nabi radhiyallahu anhum ya, mereka duduk di masjid dalam keadaan junub apabila mereka berwudu dengan wudunya salat. Ya, di sini meringankan ya, meringankan dari jinabahnya, dari junubnya kalau memang itu diperlukan. Ya, secara asal ya mandi dulu. Mandi mandi junub ya, sehingga suci keadaannya. Nah, ya. Wa kadzalika yajuzu lil muhditsi hadatsan akbar an yamurra bil masjid li mujarradil ubur. Ya, demikian pula boleh
Kalau sekedar melewati ya, umpama ada keperluan ya terpaksa melewati masjid, orang yang junub tadi atau wanita yang haid tadi masih diperbolehkan ya tanpa duduk padanya. Nah, ya. Ya, wa kadzalika musallal Id la yulbathu fihi man alaihi hadatsun akbar bi ghairi wudu wa yajuzu lahul murur minhu li anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wal ya'tazil al haid al musalla. Ya, demikian pula musalla ya, tempat pelaksanaan ya atau lapangan ya, tempat pelaksanaan salat Idul Fitr atau Idul Adha ya, maka tidak tinggal padanya orang yang mengalami hadats akbar ya kecuali setelah berwudu. Ya, kalau sekedar lewat hal ini diperbolehkan. Nah, baik, insyaallah demikian ya bab yang barusan sama sekalian, yaitu bab tentang apa-apa yang dilarang ya bagi orang yang berhadas untuk melakukannya, baik hadas akbar maupun hadas asghar. Nah, kita tambahkan ya satu halaman lagi, yaitu tentang adabu qada'il hajah ya, adab-adab orang yang menyelesaikan hajatnya atau adab-adab buang hajat. Ya, kata beliau, i'lam waffaqanillahu wa iyyaka wa jami'al muslimin anna dinana kamil mutakamil. Ya, jadi ketahuilah, semoga Allah memberikan taufik ya kepada kita semua dan kepada kaum muslimin bahwasanya agama kita adalah agama yang sempurna, ya, agama yang kamil mutakamil. Ma taraka syai'an mimma yahtajuhun nas. Ya, agama kita cuma sekalian tidak meninggalkan ya sesuatu yang diperlukan oleh manusia dalam urusan agama mereka maupun dunia mereka kecuali bayyanahu, kecuali dijelaskan. Termasuk juga tentang adab qada'il hajah. Liyatamayyaz al-insan alladzi karramahullahu 'anil hayawan bima karramahullahu bih. Ya, jadi supaya terbedakan ya dengan hewan ya, maka di sini Allah muliakan ya manusia ya untuk ya hal tersebut sama sekalian, di mana agama kita adalah agama yang nadzafah ya, agama kebersihan ya, dinutuhur ya, agama kesucian. Nah, di sini sahabat sekalian, beliau meringkaskan kepada kita beberapa adab-adab ya ketika seseorang mau masuk ke kamar mandi dan menyelesaikan hajatnya. Yang pertama sahabat sekalian, apabila seseorang hendak masuk ke kamar mandi, ke toilet sahabat sekalian, yang dimana di situ diselesaikan hajat, maka dianjurkan ya, disunahkan untuk mengucapkan Bismillah. A'udzubillah minal khubuthi wal khaba'ith ya, dengan menyebut nama Allah. Hamba berlindung kepada Allah dari khubuth ya, khubuth itu syaitan laki-laki, wal khaba'ith syaitan perempuan. Kemudian di antara adabnya yuqaddimu rijlahul yusra ya,